Terlintas di pikiran untuk berhenti menjelajahi hutan. Gua sendiri merasa sudah cukup banyak hal yang terjadi ketika mencoba berpetualang di dalam hutan. Apalagi tidak bisa hanya bermodalkan niat saja. Tentu pasti diiringi juga dengan modal finansial dan material, bukan? Dan untuk seorang penggiat hobi di alam liar, tentunya segala sesuatu juga harus diperhitungkan dengan baik. Ya, terlepas dari semua itu, seakan-akan ada hipnotis yang tertanam di dalam hutan, yang rasanya membuat gue sendiri tidak akan pernah berhenti untuk berpetualang di dalam hutan. Seorang pecandu tentunya. Dan jika boleh berbicara tentang hidup, ya inilah hidup. Masing-masing orang punya caranya tersendiri untuk menikmatinya. Ya, tergantung kita, bukan? Bagi gua sendiri, alam adalah tempat berbagi cerita, berbagi kenangan, berbagi harapan, dan tempat di mana kita bisa melepas penat dari dunia yang penuh dengan kemuslihatan. Ya, kemuslihatan. Jika di alam, kicauan burung di tengah hutan terasa senandung yang tiada kalah merdunya. Dan seakan-akan angin yang berhembus sepoi-sepoi pun ikut mengiringi lantunan kicauannya. Begitu indah, bukan? Ditambah lagi bunga yang kian bermekaran menambah cantiknya alam ini. Udara segar yang dihirup pun seakan-akan membantu kita merasakan keindahan negeri khatulistiwa ini. Indonesia memang sungguh tiada tara. Contohnya alam yang ada di Gunung Betuang ini. Pepohonannya yang lebar tiada tanding membuat hati ini terasa haru. Karena disinilah tempat yang paling pas untuk kaki ini berpijak. Dan jiwa ini meraba dengan dia menandakan akan nikmatnya petualangan ini. Dari hutan Gunung Betuang 2020, salam lestari dan salam rimba. Oke, what's up brothers. Jadi saat ini kita sudah di Monterado. Perjalanan kita menuju apa, Kong? Ngabang, cu. Jadi rencananya kita akan ke Sanggau, ke Gunung Betuang. Tapi kita 4 hari lebih dulu karena akan singgah dulu di Ngabang, guys. Saat ini kita lihat Monterado yang jalannya benar-benar ancore. Dan akan kita lanjutkan lagi menuju Ngabang. Sungguh jauh sekali. Sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu ke kalian semua bahwa video ini diambil dan direkam pada tahun 2020, tepatnya mendekati akhir tahun 2020 gitu. Dan gue ngupload video ini di tahun 2021 ini karena memang ada sedikit keterlambatan, yaitu gue bad mood untuk mengedit video ini ya. Jadi ya inilah tahun 2021 baru gue upload, dan silakan selamat menonton. Dan di sini gue mau ngejelasin bahwa tujuan utama kami itu di Gunung Betuang, tepatnya di daerah Sekayam. Jadi kami akan ke Jelimpo dulu karena memang di tempat keluarganya si Akong. Jadi kami akan menginap dulu di sana beberapa malam, lalu akan melanjutkan perjalanan di tanggal 26. Karena memang kami melakukan perjalanan itu di tanggal 23 sebelum Natal. Jadi mendekati Natal
tanggal 24, tanggal 25 sampai tanggal 26 kami akan melanjutkan perjalanan kami dari Jelimpo menuju Sekayam. Dan itulah kilas balik dari tujuan kami ini. Yuk, selamat menonton, enjoy. Beberapa jam di perjalanan sudah kami lewati dan akhirnya kami tiba di Bengkayang. Nah, di Bengkayang ini kami beristirahat sebentar, mungkin sekitar pukul 2 ya kemarin. Lalu kami lanjutkan lagi ke Darit, Simpang 3 menuju Darit, lalu menuju lagi ke Ngabang gitu. Lalu sempat ditimpa juga oleh hujan, jadi harus berhenti beberapa kali, melewati jalan yang becek juga. Sangat menakjubkan perjalanan kali ini ya, luar biasa. Jalanannya. Jancok. Minum apa bang? Oh, jadi iklan dulu ya. Ini minuman Ice Plus. Jadi kalau udah minum ini bisa ganteng. Ya ganteng, murah. Ini minuman murah kayak. Asli guys. Jangan lupa minum Ice Plus. Kena hujan guys. Ngapain? Kencing guys. Aduh. Oke guys, jadi setelah dari Bengkayang tadi kita lanjut ke Ngabang lewat jalur Darit. Saat ini kehujanan. Hello guys. Sangat-sangat parah ya, asli. Hujanan di Darit. What's up guys? Perjalanan kali ini cukup menarik karena hanya dilakukan 2 orang. Ya. Asli 2 orang, 2 kendaraan dan 1 tujuan. Gila guys, gimana guys? Lintas negara asli. Lanjut. Sekitar pukul 6 sore kami tiba di Terminal Ngabang. Karena juga sudah dijemput oleh abangnya si Akong, jadi kami beristirahat, makan, lalu sekitar pukul 7:30 kami melakukan perjalanan dari Terminal Ngabang menuju Desa Lamantongon, Jelimpo. Nak ngarokok aku. Kira-kira kurang lebih dari 1 jam perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan kami mengalami sedikit kendala, dikarenakan motor yang ditumpangi abangnya Akong mengalami kebocoran ban. Dan terpaksa kami harus menghentikan perjalanan. Untungnya masih ada bengkel yang buka di dekat sana. Lalu kami membawa motor yang ditumpangi abangnya Akong ke bengkel tersebut. Menunggu kurang lebih 30 menit, lalu kami melanjutkan perjalanan kami. Ini abangnya tuh bocor ban.
terpaksa harus menunggu. Tinggal tadi kau. Hah? Angkat tubang reng tadi kami angkat tinggal. Hah? Serius dapat itu. Ah, di sini pun banyak tempat itu kong. Kalau mau mendaki, Pak. Ada yang baru diresmikan tuh yang kandang tuh, Pak. Oh, tiong kandang dekat ya sini, oh. Dekat lah. Ini udah kawasan tiang kandang nih. Kalau mau mendaki. Perjalanan pun kami mulai kembali dengan trek yang berbeda. Yang tadinya jalan dengan penuh aspal mulus berubah menjadi aspal yang berlubang-lubang dan berganti lagi dengan tanah merah. Yang tadinya perkotaan berubah menjadi perkampungan, dan yang tadinya perkampungan sekarang malah berubah menjadi perkebunan sawit. Desa Lamantongon ini terletak sangat jauh dari Kota Ngabang, kira-kira 3 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Ditambah lagi akses jalan menuju desa ini juga sangat parah, sehingganya terkadang dapat membuat orang berpikir 2 kali untuk pergi ke desa ini. Dan akhirnya kami tiba juga di Desa Lamantongon, kira-kira pukul setengah 10 malam, walaupun tidak sempat terekam saat tiba di sana. Setelah tiba di rumah abangnya Akong, kami pun lanjut makan, mandi, lalu segera bergegas tidur. Dikarenakan efek lelah dari 11 jam perjalanan yang membuat kami terlelap seketika ketika menyentuh bantal. Rasanya seakan-akan itu adalah tidur ternyenyak seumur hidup. Perawatan. Perjalanan sungguh luar biasa. Hari ini adalah hari kedua kami di sini. Kami melakukan banyak aktivitas serta juga membantu sedikit-sedikit orang rumah, guys. Karena memang persiapan Natal sebentar lagi akan tiba. Hari ini tepat di tanggal 24. Besoknya tanggal 25, hari Natal. Banyak hal yang dapat kami pelajari dan dapat kami ketahui di desa ini. Tentunya sedikit video yang dapat kami bagikan di desa ini, guys. Karena hari ini adalah tepat persiapan Natal di esok hari. Makanya kami tidak sempat untuk merekam-rekam atau hanya untuk mendokumentasikan ini. Di desa ini juga sangat susah jaringan, sehingganya kami yang memakai kartu Telkomsel harus naik ke menara pandang yang ada di perkebunan sawit untuk mencari sinyal di sana, ataupun sekedar membuka WhatsApp. Ya, itu sangat menyulitkan sih menurut gua. Karena memang jaringan di sana hanya eksis doang, guys. Jadi ya Telkomsel, pengguna Telkomsel ya dianaktirikan di sana. Ada pergunungan atau perbukitan. Sini itu tiong kandang ya, guys. Itu tiong kandang. Cukup sulit. Oke, jadi seperti inilah pemandangan di menara pandang area perkebunan sawit. Yang di depan kita ini Bukit Tiong Kandang atau Gunung Tiong Kandang. Kalau tidak salah, tidak sampai 1900-an saja. Terus yang di sana itu ada daerah Gunung Sintang, pegunungan. Mantap kan? Cuman memang sinyalnya memang sulit. Ketika kita harus ke tempat yang ada sinyalnya, maka kita harus naik di sini baru bisa. Oke, jadi ini malam keberapa Kong kita di sini?
Malam kedua guys. Kedua kita nginap di desa Lamantongon. apa nih? Laman Tomang. Laman Tongan ya. Di desa Laman Tongan di Kabupaten Landak guys, yang pedalaman gila semalam. Saat ini kita mau masak. Sebenarnya sih bukan memasak ya. bikin sambal ya. Bikin sambal doang karena sayurnya atau lauknya sudah disiapkan sama tuan rumah oleh kakak si Akong. Jadi kita cuma makan doang. Oke. Batu yang dijen, batu hitam batu kali kan. Misalnya yang ngampo kane di Indonesia, Natalan hari ini pun selesai dan malam ini adalah malam terakhir kami di desa Lamantongon, tepatnya di kediamannya saudaranya Akong. Lalu besok pagi kami akan bergegas dan bersiap-siap untuk menuju Sekayam guys. Dan ya, inilah dia malam terakhir kami di desa Lamantongon. Dan hari ini adalah hari keempat, tepat di tanggal 26, kami bergegas meninggalkan desa Lamantongon lalu pergi menuju Entikong, di tempat kediaman porter yang akan membantu pendakian kami di Gunung Buntuang nanti. Dari desa Lamantongon menuju Entikong dibutuhkan waktu 3-4 jam perjalanan menggunakan sepeda motor. Tentunya itu bukan jarak yang dekat, apalagi melihat kondisi jalan yang kami lalui saat ini sangat tidak memungkinkan bisa sampai sejam 2 jam saja. Ya, apalagi kami juga harus butuh istirahat bukan? Ikuti bisa lewat janja kali banyak simpangnya bang. Lalu sampai di sinilah kami diantar oleh Bang Kimli. Dan di sini juga kami harus berpisah dengannya, karena kami berdua masih harus melanjutkan perjalanan kami menuju Entikong. Tran, ini lintas tran lah. Naik kita kan kanaun neng dana asing dengan mataknya simpang mon. Langsung. Trip lagi. Ya bang. Oke. Kasih banyak lah Yan. Yang angkat anunya. Awaknya. Pukul setengah 4 sore kami tiba juga di Entikong, tepat di rumah Amin, porter yang akan memandu kami, yang rumahnya tidak jauh jaraknya dengan perbatasan Malaysia-Indonesia. Ya, porter yang membantu kami ini namanya Amin. Dia juga adalah seorang ketua dari salah satu komunitas pencinta alam di Kalimantan Barat. Nama komunitasnya ini Bujang Dara Palem, atau biasa disingkat dengan kata BDP. Nah, Amin ini adalah ketua dari BDP Korwil Sekayam.
Dan soal pengalaman, jangan ditanya lagi. Tentunya, dia jauh lebih berpengalaman daripada kami berdua. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. It's so cold. Malam itu kami menginap satu malam di rumahnya Amin, sambil mempersiapkan diri untuk pendakian esok hari tentunya. Kalau untuk puncak udah pernah makan mie, yang gua bawa puncak itu makan mie. Betul kan? Oke, bersiap packing. Bentar lagi akan OTW ke kaki Gunung Betuang. Hari ini adalah hari keberangkatan kami menuju kaki gunung. Oh iya, nama desa tempat tinggalnya Amin ini adalah Desa Prepin. Dari Desa Prepin inilah kami memulai perjalanan kami menuju Desa Raut Muara yang terletak di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Di desa inilah kami akan mengurus persyaratan pendakian untuk bisa naik di puncak Betuang. Sebelum menuju Desa Muara, seperti biasa kami berhenti di Indomaret Balai Karangan untuk membeli logistik dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Pendaki. Sekitar pukul 1:30 kami mulai berangkat menuju Desa Muara yang kira-kira membutuhkan waktu 2 jam untuk sampai di sana. Tongue-tied midnight. You can say all that you want, but you and I were meant for this. You know sometimes we hide behind this illusion that we're done. Oh, please see that you're wrong in this. I don't fall in love cause I'm here tonight. I don't wanna say it but it just feels right. I took the pills just to pass the time. Akses jalan menuju desa ini masih belum diaspal, sehingganya masih banyak genangan air di jalanan. Dan batu-batu yang besar juga lumayan membuat tenaga terkuras sih. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kami memutuskan istirahat sebentar karena menunggu para pecandu rokok untuk nyebar 1 batangan katanya. Dasar tukang udut. Oi guys, siapa? Kong nggak Kong? Mang Epan. Ayo, antar kasih boy. Kita beli aja nih. Yang satu tuh. Ada yang musuh sih. Oke guys, sekarang kita sudah di perjalanan menuju ke bukit.
Bukit ke? Bukit ke? Bukit ya, kalau bagi aku sih bukit, enggak tahu lah bagi budak. Rasa sih budak sih bilang MT dah, MT Bukit Bentuang. Nyanyiannya. Tegas. Oke, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Kau gila nak. Oke, jadi sebentar lagi akan Min berapa jam lagi Min? Kalau mau berjam 2 jam lagi. Salah. 2 jam lagi. Penipu, tipu-tipu. Lagi selamat siang dengan tipu-tipu. Tegas. Selamat lagi. Jadi itu yang Tadi di simpang Mentubah tuh apa? bentuangnya. Lupa aku langsung ingat aku. Bodoh banget. Setelah berjam-jam melewati jalanan yang rusak, ditambah panasnya matahari yang membuat kita teringat akan kenangan mantan. Panas. Akhirnya sampai di desa Raut Muara. Setibanya di sana, kami disambut baik oleh kepala dusun di desa tersebut. Kebetulan juga Pak Kepala Dusunnya lagi ngadain acara nikahan anaknya. Jadi adalah sekedar mengisi tenaga untuk menuju kaki gunung. Hai. Hai guys. Bang Epan. Oke guys, jadi kita sudah tiba di Tempat lokasi. kampungnya ya guys. Oh, enggak usah. Jadi ini adalah orang yang kelaparan. Lihat-lihat. Bisa dilihat dari cara makannya, palingnya. Lemang. Lemang. Minta video ga yang itu nah. Itu pun lapar gak? Setelah mengurus persyaratan dan membayar biaya untuk pendakian di Gunung Bentuang, serta setelah menikmati beberapa santapan dari Pak Dusun, kami langsung bergegas menuju kaki gunung. Karena kata Amin, masih harus berkendara 1 jam lagi untuk bisa sampai di kaki Gunung Bentuang. Ya gak apa-apalah, toh tenaga juga sudah diisi. WKWKWKK. Kembali lagi bersama saya di rumah Pak Dusun. Dan setelah tahu jalannya lebih parah dari yang tadi, gua sedikit menggerutu. Ditambah lagi melihat kondisi motor yang seakan-akan dipaksa untuk melewatinya. Aduh, perjuangan memang harus banyak berkorban ternyata. Gunung Bentuang memang luar biasa lah. Jalannya memang mantap. Mantap. Yo, what's up guys? Coba tadi direkam kan? Di HP orang ada. Yang habis kita lalui. Keren kan jalannya? Motornya guys, lihat motornya guys. Bawa satu kasku itu. Motornya. Kaki kami guys. Halo guys. Halo guys. To my channel. 5 orang yang benar-benar suwe. Wanita tangguh aku. Iya, wanita tangguh sip. OTW guys, OTW lagi. Semangat. Oke guys. Kita mau nunjukin something. Because we something. Oh iya guys, gua hampir lupa nyebutin nama 2 orang yang ikut di pendakian kami di Gunung Bentuang ini. Mereka berdua adalah Epan dan Aura, yang juga temannya dari si Amin. Kami berlima mengukir sejarah pendakian Gunung Bentuang kala itu. WKWKWKK. Ini treknya yang begitu luar biasa.
Motor baru kasihan. Aduh. Capek. Guys, akhirnya dari jalan yang begitu hancur kita lewatin tadi baru sampai dia parkiran itu. Parkiran. Ini asli lah, basah kuyup. 4:30, 4:30. Jam 6 kan, boy? Jam 6 kita akan melakukan trekking di Bentuang. Tapi bohong, sekarang. Asli capek, Bentuangnya memang harus dicoba lah buat kalian yang belum asli. Oke, jadi kita lagi di perjalanan menuju MT. Hampir salah lagi. MT Bentuang. Satu berapa, Bang? 1421 MDT. Oke, begitulah ceritanya. Jadi kita baru mulai trekking dari kaki bukit dan parkiran tadi. Anggap aja itu adalah base camp. Base camp pertama. Lalu akan kita lanjutkan lagi menuju pos-pos berikutnya. Oke. Nah, dari sini kami memulai trekking dari menyusuri bekas ladang warga desa Raut Muara sampai memasuki kawasan hutan Gunung Bentuang. Kami memulai trekking pukul 17.48 waktu Indonesia bagian barat dan dipastikan tempat pemberhentian pertama kami di sungai terakhir ketika akan memulai pendakian di Gunung Bentuang. Anggap saja itu adalah pos pertama di gunung ini. Di sana kami akan beristirahat agak lama, dari mulai mengisi persediaan air untuk di atas nanti sampai mandi dan ngemil disertai ngopi kami lakukan di sana. Lalu pukul 6:30 kami bersiap untuk memulai kembali perjalanan kami dari titik sungai sebelum pendakian menuju pos 2 yang tempat di mana kami akan bermalam malam ini. Oke guys, jadi kita bersiap memulai lagi trekking dari sungai ini titik terakhir sampai ke camp 1 yo. Oke. OTW. Pemandunya lihat guys. Inilah si Amin, pemandu yang sering sekali mengeluh. Maklumkan ya guys, beliau tidak safety. 2 jam trekking dengan tidak tergesa-gesa dan dengan santai, akhirnya kami tiba di tempat di mana kami akan ngecamp malam ini. Setibanya di sana, kami langsung mendirikan tenda dan memasak di sana. Abang gondrong, Pe. Abang gondrong. Jauh dari. Coba bagi kita tuh tak usah sengaja gitu. Oke, teman-teman ya. Saat ini kami sudah memasang dom, lalu sudah beres-beres. Berlima nih. Berlima orang. Dom seseorang itu. Domnya ada beberapa orang. Namun semua dom ini bukanlah dom-dom yang halal. Bisa dikategorikan ini dom tet gitu. Besok nih bakal. Jadi kita lagi masaknya nggak jelas dan nggak penting. Ini porter Amin namanya. Makanan Amin Toa dengan anak kembayan. Gondrong. WhatsApp guys. Welcome to my YouTube channel. Malam ini kita nggak boleh ribut-ribut. Bersama Amin. Mau tidur bersama Amin. Nama gua Amin, Dan double gue N, dan dia Amin 1N. Oke, single N maksudnya. Jadi kita berdua ini ketemu tidak sengaja kemarin di daerah. Pagi guys. Woo. Yo guys, jadi pagi ini kita bangun sangat-sangat telat. Jam 6 sudah bangun.
Jadi jam berapa kita akan melanjutkan trekking kawan-kawan? Oke, kita jam 3 subuh akan packing. Saat ini jam 7. Jadi kita sudah selesai packing, tinggal nunggu si Evan lagi. Lalu akan kita lanjutkan trek menuju puncak. Tapi tidak semudah itu Perguso. Masih ada berapa jam lagi, Min? 6 jam. Masih ada berapa jam lagi? 10 jam lagi. Sip. Lanjutkan, guys. 2 jam doang. Gas! Oke, what's up brothers? The Lovers Nature. Hampir 1 jam trekking yang asli nanjak yang tidak pernah berhenti, tidak ada bonus sama sekali. Nah, belum apa-apa, keringat sudah membasahi sekujur tubuh asli. Setelah beristirahat beberapa menit di beberapa pos, kami langsung melanjutkan trekking. Bisa dikatakan kami tidak sempat makan siang, tapi tetap mengisi perut dengan camilan tentunya. Tujuan kami ini adalah langsung sampai puncak. Karena hampir di setiap jalur pendakian tidak bisa dijadikan tempat ngecamp, terkecuali di puncak nanti. Yah, di puncak Bentuanglah kami akan ngecamp, sekaligus menanti mentari pagi di esok harinya. Diperkirakan kami akan sampai di puncak pada pukul 4:30 sore. Kami berharap saat tiba di puncak nanti, kami masih bisa melihat sunset. Tiba-tiba ketika pukul 2:30 sore, hujan mulai turun rintik-rintik. Lalu tidak lama kemudian disertai kabut yang menyelimuti kami. Alih-alih akan melihat sunset di sore hari, yah, niat tersebut harus kami lupakan, karena sangat tidak mungkin melihat sunset di kondisi berkabut seperti ini. Tidak lama setelah itu kami tiba di kawasan hutan lumut, yang dimana pohon yang tadinya besar-besar dan menjulang tinggi kini berubah menjadi pohon kecil yang rapat diselimuti lumut. Itu artinya kami sudah sangat dekat dengan puncak. Yah, sangat dekat.
Selamat pagi saudara-saudara. Bangunnya kepagian atau kesiangan ini? Wah, awannya banyak sekali. Ada awan-awan di sana. Kayak dalam kamu. Aduh. Oke guys, jadi kita bangun jam 6:30. Saat ini karena semalam sangat dingin jadi pakai apa ya? Pakai celana dalam berlapis-lapis, Amin. Amin. Pagi pun tiba dan berharap akan melihat sunrise. Ternyata tidak satu pun dari kami yang bangun awal. Wah, hahaha. Ternyata memang bangun pagi adalah suatu keniscayaan yang fana. Dan kebetulan juga pagi itu kabut tebal masih menyelimuti kami. Sekitar pukul 6:30 lah kira-kira. Lalu sampai disinilah akhir dari vlog perjalanan kali ini kawan-kawan. Terima kasih karena sudah menonton dan jangan lupa supportnya ya. WKWKWKK. Akhir kata, gue ucapkan terima kasih dan salam lestari. Jelajah Bentuang 1421 mdpl. Sukses!